Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi guys, semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa di acara seminar hasil laporan orientasi PPPK tahun 2024 SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa kurang suatu apapun. Yang terhormat Bapak Triad Suparman MPD selaku Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Yang saya hormati Ibu Rizky Irfani Wulandari SPD sebagai penyaji materi seminar hasil laporan orientasi PPPK tahun 2024 SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta seminar hasil laporan orientasi PPPK tahun 2024 SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Perkenankan saya selaku moderator membacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyajian materi, yang ketiga adalah tanggapan mentor, yang keempat penutup. Baik Bapak Ibu, untuk memperlancar dan memberikan kemudahan dalam acara hari ini, mari sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah penyajian materi seminar hasil laporan orientasi pengenalan etika dan nilai instansi pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Rizky Irfani Wulandari, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Rizky dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Triad Suparman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Surakarta sekaligus mentor saya di kegiatan orientasi ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Triad Suparman selaku mentor saya yang telah membimbing saya sehingga saya bisa menyusun laporan ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta seminar yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil laporan orientasi pengenalan etika, nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan gagasan yang akan saya angkat yaitu pemanfaatan laboratorium virtual sebagai media pembelajaran IPA di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Rizky Irfani Wulandari, Sarjana Pendidikan. Nomor induk P3K saya adalah 19970702 2023 21 2014. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 8 Kota Surakarta sebagai guru IPA. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan hasil laporan saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang dari pelaksanaan kegiatan orientasi ini. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah salah satu jenis aparatur sipil negara atau ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, untuk mempersiapkan P3K yang profesional agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, maka pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Kegiatan orientasi ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan budaya organisasi pemerintah. Adapun maksud dari dilaksanakannya orientasi P3K ini adalah
adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam pencapaian visi misi organisasi. Dengan tujuan diharapkannya setelah melaksanakan orientasi ini, para peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam pencapaian visi misi organisasi. Adapun kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 3 September sampai tanggal 29 September tahun 2024 dengan rincian kegiatan seperti ini Bapak Ibu, dimulai dari pembukaan yang sudah kami laksanakan pada tanggal 3 September kemarin, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran secara mandiri atau MOOC melalui LMS Soluasis, kemudian ada evaluasi akademik sampai di tahap seminar, kemudian besok penutupan waktunya akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian untuk tempat pelaksanaan orientasi ini dilaksanakan di subunit masing-masing, di mana tempat saya bekerja yaitu di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Baik Bapak Ibu, dalam orientasi pengenalan nilai dan etika ini saya akan menyampaikan visi misi dari Kota Surakarta, di mana visi dan misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta atau RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Nah, visi ini didukung dengan berbagai misi, di mana misi dari pemerintah Kota Surakarta itu ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Nah, visi ini merujuk untuk masyarakat Surakarta yang sehat. Kemudian, untuk yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Misi ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selain visi dan misi dari pemerintah Kota Surakarta, saya juga akan menyampaikan visi misi dari OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta ini adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Visi ini diwujudkan dengan misi yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Selain visi-visi dari pemerintah Kota Surakarta, kemudian OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta, saya juga akan menyampaikan restra atau rencana strategis unit saya bekerja, yaitu di SMP Negeri 8 Kota Surakarta, di mana visi dari SMP Negeri 8 Kota Surakarta kita sudah tahu semua sih Bapak Ibu, yaitu sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Di mana visi ini juga diwujudkan dalam beberapa indikator misi, di mana misi dari SMP Negeri 8 Kota Surakarta yaitu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi siswa dan menyediakan sarana untuk meraih keunggulan prestasi, karakter, dan budaya sesuai dengan potensi siswa menuju profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan orientasi ini saya sebagai peserta orientasi diberikan tugas untuk membuat rencana dan juga hasil kerja saya sebagai PPPK atau P3K. Kebetulan saya bertugas di SMP Negeri 8 Kota Surakarta sebagai ahli pertama guru IPA. Nah, sebagai guru IPA tentunya ketika melaksanakan pembelajaran di sekolah itu tidak luput dari adanya
kasih Bapak Ibu. Nah, selama kegiatan mentoring, saya mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi selama kegiatan pembelajaran IPA di sekolah. Di antaranya ada beberapa isu yang saya identifikasi. Yang pertama adalah sarana dan prasarana yang kurang lengkap pada laboratorium IPA di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Padahal pada pembelajaran IPA itu merupakan pembelajaran yang membutuhkan pembuktian ya beberapa materinya, jadi membutuhkan kegiatan praktikum. Kalau semisal sarana dan prasarananya kurang lengkap, ini bisa menghambat kegiatan praktikum. Nah, sarana dan prasarana yang kurang lengkap di laboratorium IPA SMP Negeri 8 Kota Surakarta ini ditandai dengan banyaknya alat-alat praktikum yang sudah rusak, kemudian banyak juga bahan-bahan, terutama bahan kimia yang sudah kadaluarsa, sehingga ini bisa menghambat jalannya atau kegiatan praktikum. Dari identifikasi permasalahan ini, saya mengangkat isu yaitu sarana dan prasarana yang kurang lengkap pada laboratorium IPA di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Karena adanya permasalahan ini, karena adanya isu ini, maka saya menggagas pemanfaatan laboratorium virtual sebagai media pembelajaran IPA di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Harapannya dengan pemanfaatan aplikasi LabVir ini, kegiatan praktikum yang membutuhkan alat dan bahan yang tidak tersedia di sekolah itu bisa dilengkapi, bisa digunakan menggunakan LabVir dengan virtual ya Bapak Ibu. Kemudian beberapa tahapan yang saya gunakan untuk mewujudkan gagasan saya ini. Yang pertama yaitu langkah awal identifikasi isu. Kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan observasi sarana dan prasarana yang terdapat pada laboratorium IPA SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Jadi saya melakukan observasi, saya melihat keadaan sarana prasarana yang ada di laboratorium, meliputi alat dan bahan yang tersedia di dalam lab. Setelah kegiatan ini, saya mendapatkan hasil yaitu minimnya persediaan sarana prasarana praktikum pada laboratorium IPA SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Tahap kedua yang saya lakukan yaitu merencanakan atau merancang aktualisasi. Kegiatan yang saya lakukan adalah mengkonsultasikan pemanfaatan aplikasi laboratorium virtual sebagai media pembelajaran IPA. Jadi pada tahap ini saya berkonsultasi kepada mentor saya, Bapak Triad Suparman MPD. Saya menggagas pemanfaatan aplikasi laboratorium virtual yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran IPA. Nah, hasilnya Pak Triad setuju, akhirnya terwujudnya rencana pemanfaatan aplikasi laboratorium virtual sebagai media pembelajaran IPA. Kemudian Bapak Ibu, tahap ketiga yang saya lakukan yaitu membuat aktualisasi. Kegiatannya adalah saya menyusun linknya, saya mengubah alamat link dari aplikasi ke dalam bentuk barcode. Kemudian barcode itu nanti akan saya sebarkan ke peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa mengunduh, menginstal aplikasi laboratorium virtual dengan mudah, hanya melalui scan barcode saja. Output atau hasil yang saya peroleh dari kegiatan ini yaitu tersedianya link aplikasi dalam bentuk barcode yang dapat memudahkan peserta didik untuk mengunduh aplikasi LabVir. Kemudian tahap keempat yaitu melaksanakan aktualisasi. Kegiatan yang saya lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran dengan agenda kegiatan praktikum menggunakan laboratorium virtual. Perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu, tidak semua materi dipraktikkan menggunakan LabVir, karena di dalam sarana prasarana laboratorium itu juga menyediakan banyak sekali. Jadi ini hanya beberapa materi yang alat bahannya tidak ada, kemudian materi yang sulit untuk dipraktikkan secara nyata. Sama halnya seperti ketika kita mempelajari mengenai sistem imun di dalam tubuh kita. Kita kan tidak bisa melihat bagaimana sel darah putih bekerja, kita tidak bisa mempraktekannya bagaimana, maka dari itu materi-materi yang abstrak seperti ini bisa dipraktikumkan melalui LabVir ini Bapak Ibu. Kemudian yang kelima yaitu melaksanakan evaluasi aktualisasi. Di sini saya melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan laboratorium virtual. Pada kegiatan ini saya merefleksi bagaimana pembelajaran yang sudah terjadi. Apakah anak-anak merasa terbantu dengan adanya media LabVir? Kemudian selain itu saya juga mendapatkan hasil penilaian, karena di
dalam aplikasi Labir ini terdapat fitur menu untuk evaluasi. Jadi anak-anak setelah melakukan praktikum secara mandiri dengan menggunakan HP-nya masing-masing, mereka juga mengerjakan soal-soal yang terdapat pada aplikasi Labir ini. Begitu. Nah, kegiatan yang saya lakukan ini sejalan dan selaras dengan misi dari SMP Negeri 8 Kota Surakarta, yaitu yang pertama mewujudkan pengembangan perangkat pembelajaran modul ajar dan mengadakan bahan atau sumber pembelajaran serta penggunaan media pembelajaran, dan yang kedua yaitu mewujudkan pengembangan fasilitas sarana prasarana pendidikan berbasis IT. Jadi media laboratorium virtual ini merupakan pengembangan bagi sarana prasarana yang berbasis IT. Selanjutnya mohon izin saya untuk menampilkan laboratorium virtual saya nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini merupakan labir saya dengan materi sistem imun. Jadi di dalam aplikasi ini tampilan awalnya seperti ini. Kita bisa langsung klik di bagian mulai. Kemudian di dalam aplikasi labir ini ada peta konsep, kemudian kegiatan praktikum dan juga evaluasi. Peta konsepnya ini materi secara garis besar saja, jadi tidak semua materi atau seperti modul tidak, karena ini sesuai dengan apa yang akan dipraktikkan. Nah ini materinya jadi berupa peta konsep. Kemudian setelah selesai membaca materi bisa langsung melaksanakan praktikum. Nah ini kebetulan praktikum dari sistem imun itu ada dua jenisnya, yaitu pertahanan spesifik dan pertahanan spesifik. Ini bisa diklik, jadi ini sudah ada cara kerjanya, bisa dibaca terlebih dahulu, kemudian bisa langsung melakukan praktikum sesuai dengan perintah yang ada seperti ini. Seret salah satu objek perlakuan menuju objek praktikum. Jadi ini perlakuannya jadi ada dua, saya seret ke objek praktikum. Nah setelah saya seret, kemudian ini nanti sudah mulai praktikum secara virtualnya. Kita play tombolnya, jadi ini nanti akan ada dua perbandingan video. Yang pertama, tangannya ketika teriris pisau darahnya itu tidak muncul alias memancar saja. Kemudian untuk yang video kedua bisa diperhatikan Bapak Ibu perbedaannya bagaimana, J? Nah ternyata darahnya menetes atau memuncul. Kemudian labir ini juga saya dampingi dengan LKS atau lembar kerja siswa. Di sini nanti anak-anak mengerjakan praktikumnya, menulis jawaban-jawabannya itu di LKS. Kemudian setelah menjawab itu ada video yang menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Selanjutnya ini bisa di back, kemudian cara kerjanya sama seperti tadi untuk yang objek kedua. Itu untuk menu praktikum di Bapak Ibu. Kemudian untuk menu evaluasi di sini juga terdapat menu evaluasi, Jadi ini tinggal memasukkan nama saja, kemudian kelas. Dari sini saya bisa memperoleh penilaian dari anak-anak. Nah di sini ada soal-soalnya, ini saya random saja, ini benar, salah, kemudian salah. Ini soalnya ada 10 di Bapak Ibu. Nah ini skornya 70. Kemudian ada juga jawabannya atau pembetulan jawaban supaya anak-anak itu bisa belajar kesalahannya dari mana seperti itu. Kemudian untuk nilainya ini bisa dilaporkan kepada guru. Jadi di tahap refleksi ini saya juga memperoleh hasil evaluasi dari penilaian siswa. Gitu. Itu untuk labir saya di Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu merupakan aplikasi laboratorium virtual yang saya buat, yang harapan saya itu bisa digunakan untuk pembelajaran IPA di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Kemudian selain itu saya juga akan menyampaikan rencana kerja keras saya selama 5 tahun ke depan. Jadi untuk tahun pertama saya itu pengen membuat labir lagi Pak, dengan kegiatan untuk tahun pertama yaitu membuat storyboard dari laboratorium virtual. Jadi sebelum membuat aplikasi ini saya harus membuat storyboardnya dulu, urutannya, menunya mau dibuat seperti apa. Kemudian untuk tahun kedua saya ingin bekerjasama dengan tim IT untuk membuat labir kembali. Kemudian untuk tahun ketiga saya ingin menyempurnakan
juga aplikasi dari Labfear yang sudah saya buat agar semakin lebih menarik lagi. Kemudian yang keempat adalah menambah tipe-tipe evaluasi penilaian. Jadi tadi kan soalnya hanya benar salah, J. Nah, keinginan saya di rencana jangka menengah saya ingin evaluasi di laboratorium virtual atau di aplikasi Labfear ini bisa semakin bertambah lagi. Kemudian yang kelima atau tahun kelima yaitu saya ingin mengintegrasikan aplikasi Labfear saya ini dimasukkan ke dalam Google Play Store supaya bisa diunduh oleh peserta didik SMP Negeri 8 Surakarta dan juga peserta didik yang lainnya. Jadi bisa digunakan untuk siapa saja, tinggal akses di Google Play Store. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk rencana saya ini berkontribusi terhadap visi-misi dari SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Yang pertama yaitu mewujudkan pengembangan perangkat pembelajaran modul ajar dan mengadakan bahan atau sumber pembelajaran serta penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan pengembangan fasilitas sarana prasarana pendidikan berbasis IT. Yang ketiga, mewujudkan inovasi dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang keempat, mewujudkan pengembangan sistem penilaian atau instrumen penilaian. Ini sama seperti keinginan saya di tahun kelima tadi, tahun keempat yaitu menambah tipe-tipe evaluasi pada aplikasi laboratorium virtual. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan pengembangan manajemen, pengelolaan SDM, pembelajaran, sarana prasarana, sistem penilaian, kesiswaan, kurikulum, administrasi, dan pembiayaan sekolah. Begitu Bapak Ibu, harapan saya dengan pemanfaatan aplikasi Labfear ini bisa membantu siswa untuk memahami materi yang abstrak yang membutuhkan pembuktian secara ilmiah apabila tidak tersedia alat dan bahannya di sekolah J. Kemudian untuk sarannya, saya ingin membuat Labfear ini pada berbagai materi yang lainnya yang abstrak yang belum bisa dipraktikumkan secara kontekstual di lab. Begitu. Baik Bapak Ibu, itu sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri paparan dari laporan saya ada sedikit pantun Bapak Ibu. Tetangga baru namanya Mama, pergi ke pasar membeli ikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Satu lagi Bapak Ibu, pisau diasah buat bertani, bawa teladan di bawah sinar matahari. Selesai sudah laporan Rizky Irfani, semoga bermanfaat di lain hari. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri semangat sekali lagi Bapak Ibu. Dengan hasil laporan dari Ibu Rizky Irfani Wulandari yang merupakan peserta orientasi PPPK tahun 2024. Berikutnya adalah tanggapan mentor kepada Bapak Tia yang bersilakan. Terima kasih Ibu Rizky Irfani. Melihat presentasi atau memperhatikan dan mengikuti presentasi pendengaran ini untuk mata pelajaran IPA khususnya, ya memang benar alat-alat atau apa ya yang tersedia di lab itu ada yang memang tersedia, ada yang tidak atau belum. Belum, karena sesuatu yang mungkin tidak harus dipraktekkan secara manual, tetapi bisa juga alhamdulillah sekarang sudah di dunia digital dan kita semuanya dapat mengakses di media sosial, di internet. Terima kasih pada Bu Rizky untuk materi-materi yang lain. Mungkin nanti tolong dikembangkan ya Bu ya. Dikembangkan tidak hanya satu jenis atau satu macam saja, tetapi bisa dikembangkan untuk materi-materi yang lain yang mungkin di sekolah
keterbatasan ketersediaan alat untuk dipraktek, untuk melakukan praktek bersama gitu. Dan tadi saya nanti berharap apa yang diniatkan oleh Ibu Rizky ini benar-benar terwujud, antara lain mengembangkan asesmennya atau apa namanya tadi? Iya, di tahun keempat ingin mengembangkan asesmen di aplikasinya. Iya, di aplikasinya dilengkapi. Terima kasih Bu Rizky. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, kita telah mengikuti rangkaian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kota Surakarta dengan penyaji materi Ibu Rizky Irmani Mandari, Sarjana Pendidikan. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf apabila dalam penerapan acara pada pagi hari ini terdapat banyak kekurangan. Saya mau bikin pantun tandingan Bapak Ibu. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.